Ari kebayang nggak gini ya, hubungannya apa? Kalau dari sebuah video gitu yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan kemudian dikonsumsi gitu oleh laki-laki, itu bisa menyebabkan perempuan yang baik-baik yang terjaga itu jadi rugi juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Apa kabar nih Arik? Ya, sehat, alhamdulillah. Ane sehat. Ente gimana, Bang, kabarnya? Sehat. Kalau sehat-sehat gini berarti kita perlu ada obrolan yang juga bikin sehat dong. Soalnya kalau sehat-sehat gini tapi nggak produktif tuh rasanya gimana ya, Bang ya? Kurang gitu rasanya tuh. Jadi apa nih Arik tiba-tiba ngontak gitu kan, punya isu gitu kan, berarti selamat datang di Bincang Isu gitu Bincang kan. Isu. Maksud gua kayak gitu. Nah, Jadi, lu mau kasih iya. umpan apa nih? Jadi ada isu nih, Bang. Menurut Ane ya, menurut gua sih rada-rada harus dibahas. Dia tuh ngerusak, tapi halus banget ngerusaknya tuh. Kira-kira kepikiran nggak, Bang? Berkaitan dengan sistem pernafasan, Oh, asap. Biasanya itu soalnya halus dan merusak. Bener gak gua? Gak salah sih, Bang. Oke. Dia iya benar merusak dan halus. Tapi yang mau kita bahas ini, kalau ngerokok tuh kan ngerusak paru-paru ya, Ya. gitu kan. Walaupun katanya juga ngerusak janin nih, gitu. Betul, kan. sampai ke kandungan dia gitu Iya, lah. lu lihat aja itu kan iklannya ngeribat kan, Iya, gitu kan. bungkusnya itu padahal. Iya, masih bebal juga itu. Gak ngefek ternyata. Iya, itu nanti aja lah, Bang, itu. Karena dikasih bungkusnya aja udah nggak masuk, apalagi kita berdua Nah, iya. ngebahasnya. Jadi yang mau kita bahas nih isunya itu halus banget ngerusaknya. Dia ngerusak pikiran, dia ngerusak mental, bahkan kesehatan juga iya, Bang. Dan yang lebih parah lagi, dia bisa ngerusak rumah tangga, Bang. Gimana kesehatan, pikiran, mental, sampai ngerusak keluarga. Betul. Nggak, gue belum nangkep. Ada bahkan ya parahnya itu bisa menimbulkan adiksi tertentu. Ya, bagaimana dia bisa merusak rumah tangga tuh bahkan bisa menimbulkan perceraian. Kayak gue mulai nangkep. Kira-kira apa tuh, Bang? Film biru nggak sih? Ya, betul, itu. Iya, Mungkin pornografi ya. kalau bahasa pejabatnya itu pornografi, Bang. Iya, adiksi Gitu. pornografi ya. Adiksi pornografi itu parah bet, Bang, gitu kan. Gitu. Jadi Bentar, sebelum kita Bang, gimana, Bang? sebelum lebih jauh. Sebenarnya bahasan pornografi itu cukup familiar gitu ya. Dan cukup apa ibaratnya populer. Artinya gua aja nih zaman gue SMP mungkin sekitar tahun 2010 ke bawah gitu. Gue SD tuh, Bang. Kita nggak sejauh itu. Kita nggak sejauh itu, Rick. Jangan seolah-olah gue tua banget. Jangan. Ayo, kita kan seangkatan kali. Segitu, Bang. Kira-kira segitu lah, tahun segitu tuh. Gue SD, SMP, SMA sampai ke kampus tuh negeri, dan ada memang gitu kegiatan itu. Artinya tukar menukar file video dari HP ke HP, dari flash disk ke flash disk. Zaman SMA bahkan ada yang temen gue di laptop itu satu file isinya film biru gitu semuanya. Bander, Cuman kan bahasanya bander. iya betul, bagi-bagi juga gitu dia. Cuman kan di pelajar itu ada namanya Pekan Taubatan Nasuha Bersama. Oh, coba, Bang, jelasin. Menjelang ujian nasional itu semuanya langsung menjadi ahli taubat soalnya. Langsung mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muhasabah semua gitu. Jadi muhasabah semua gitu. Jadi ini bukan isu yang baru sebenarnya. Iya. Kalau Arik dulu di SMA negeri juga. Gue gak di negeri, Bang. Gue tuh dari SD, SMP, bahkan SMA itu gue di sekolah Islam. Sekolah Islam. Gitu. Oke. Sehingga kalau ngomongin hal seperti pornografi itu tabu banget, Bang, gitu kan. Oke. Sehingga kayak itu nggak jadi obrolan sehari-hari, kita nggak tahu gitu kan. Sehingga kita explore sendiri, Bang, gitu. Uniknya gini, Bang. Kalau di gua tuh dulu gua ada mata pelajaran bahasa Arab, Bang. Ya iyalah. Kita pasti tuh kan? iya pasti. Nah, kita tuh punya kamus, Bang. Kita iseng baca kamus gitu kan, explore itu isi kamus gitu kan, sehingga kita muncul rasa penasaran gitu kan, kayak kira-kira bahasa Arabnya itu apa ya gitu kan. Aktivitas lah gitu kan, aktivitas ya mungkin kita sebut saja onani gitu. Iya. And di pesantren kan kita nggak bisa ngomong bahasa Indo. Iya, oke. We literally talk with
Arabic and English gitu kan, sehingga kita coba cari istilahnya gitu kan, dari rasa penasaran itu kemudian baru. Kami di sekolah negeri brutal sekali istilah-istilahnya, vulgar kalau di kita. Kalau di pondok jadi gimana istilahnya? Jadi kita tuh iseng cari bahasa Arab tuh kan ada asal katanya ya, berasal dari 3 huruf gitu kan. Nah kita cari dari kata mana itu kan dari mani lah gitu kan. Dan kemudian setelah ketemu tuh akhirnya temu istilah di dalam kamus tuh istimna itu. Nah itu pokoknya itulah artinya tuh. Iya. Lebih leluasa kali makainya ya. Iya, karena kagak begitu publik tuh nggak tahu. Iya, publik gitu nggak ngerti. Iya, gitu. istimna istilahnya ya. Iya, gitu Bang. Ya kalau misalnya di ini tuh suka dibilang kalau di teman-teman gue di tongkrongan gue kayak olahraga jari gitu kan. Ada sebut onani aja itu kayaknya terlalu ilmiah, terlalu intelek. Biasanya gitu lebih kan. vulgar lagi dan nggak perlu lah kita sebutin lagi gitu. Bukan tempatnya. Oke, jadi apa yang ngebuat ini menurut Arik tadi miris atau apa mendesak untuk kita bahas? Gue tuh tadi baca berita Bang, jangankan berita, ini kayaknya data sih Bang. Jadi Abang tahu KPAI kan? Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, tahu. Berdasarkan laporan yang disampaikan, itu sudah terjadi yang namanya eksploitasi pornografi dalam bentuk video pornografi yang melibatkan anak-anak. Gitu. Kebayang, coba bayangin aja dulu Bang. Berarti ini pornografi yang pelakunya, pemerannya. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian KPAI menyampaikan apa lagi? Nah, selain itu KPAI menyampaikan bahwasanya ini diperjualbelikan. Ada orang yang bertransaksi untuk mengakses dan juga mendapatkan konten-konten seperti ini. Jadi ya lu bayangin ya Bang gitu kan, kayak konten-konten ini. Berita lama. Ini tahun ini Bang. 2024 gue bacanya gitu. Dan lu harus tebak Bang, nilai transaksi dari jual beli ini. 30 juta, 40 juta. Higher. 80. More. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 114 tempatnya Kang. 114 juta sampai segitu. Enggak Bang, lebih. 114 tadi kan 114. Iya. Kata gue tadi kan 114, tapi satuannya bukan juta Bang. More higher. 114 miliar. Betul. Segitu Bang, nilai transaksi yang tercatat. Lu bayangin Bang, 114 miliar itu berputar hanya untuk akses terhadap video pornografi, di mana pemerannya itu ya yang melibatkan anak-anak. Menarik. Ya, ini perlu objektif gitu kita gini. Sok gimana Bang? Mungkin lu bisa lurusin gue sebagai yang pernah ngerasain sedikit di pondok, atau teman-teman nanti yang lain boleh coba lurusin gue. Gue tuh pernah dengar kayak gini hadis yang mengatakan bahwa Muslim itu, mukmin itu, kita dilarang untuk mencela pelaku dosa. Mencela pelaku dosa. Barang siapa yang mencela pelaku dosa, maka Allah akan uji pencela tersebut dengan dosa yang sama sebelum dia meninggal. Gitu. Yang boleh itu adalah perbuatannya dan bukan pelakunya. Dan dalam ceritanya isu yang lu kasih umpan ini, ya Allah berat amat ya. Lah umpan lah begini. Pantesan lu ngajakin gue ngobrol. Soalnya gimana ya, harus dibahas sih. Kita tuh nggak tahu loh Rick, orang yang membeli itu, konsumennya punya alasan apa. Maksud gue gitu. Yes. Kita nggak bisa stereotip. Ya gue nggak mau pukul rata. Gue juga bukan maksudnya membenarkan, enggak. Gue cuman kita perlu berempati gitu. Kenapa ada orang yang adiksi pornografi bahkan spesifik pada tema tertentu. Tapi gue cuman bisa bantu mungkin di secara umumnya gitu ya, di tentang adiksi sama pornografi. Gue punya cerita. Oh, ada cerita Bang? Ada, deket banget, real gitu ya. Tapi gue sampaikan ini sebagai sebuah cerita fiksi. Ini sebuah cerita fiksi yang diangkat dari kisah nyata gitu. Jadi ada obrolan gitu. Obrolan di antara dua orang. Pertama namanya Ani, yang kedua namanya Dia.
Jadi si Ane dan si dia gitu. Mereka berdua ngobrol ya progress report kehidupan masing-masing lah, live update gitu kan, nongkrong di kedai kopi kan, foto kopi, HP, roti bakarnya kayak gitu kan, nongkrong gitu. Temenan pasca kampus lah kayak gitu, cerita gimana kabar lu gitu, apa kabar dan sebagainya. Ada satu hal yang dia kaget dengar dari Ane. Ane bilang dari si Ane. Ane bilang gue butuh bantuan dia nih. Apa? Kan selama ini juga kan dia juga bantuin Ane kayak gitu. Slow Ane mau cerita butuh bantuan apa? Kebetulan kan udah sama-sama kerja juga nih. Punya duit lah gitu. Bukan. Ane bukan mau minta pinjam duit atau kayak gimana, ini lebih urgent lagi. Soalnya kan biasanya kayak gitu ya. Biasanya Manawi Kang aya 100.000 lah. Biasanya gitu. Terus gimana tuh Bang? Ternyata Ane ngakuin pengakuan kalau dia adiksi pornografi dari SD. SD. Dan dia nggak tahu. Padahal temenan sama Ane itu udah lama, lebih dari 5 tahun lah gitu. Tapi dia baru tahu gitu. Nggak percaya gitu. Hah, lu adiksi pornografi? Nggak mungkin. Lu sama gua ngajinya aja bagusan lu. Dia sama Ane ngajinya aja bagusan Ane gitu. Lu kan alumni pondok. Gitu. Oh, dia alumni pondok. Oh gitu kan. Dia alumni pesantren ya. Terus Ane cerita, iya, Ane memang alumni pondok gitu. Dan untuk lulus dari pondok tuh kan ada target hafalan tertentu. Iya. Ane lulus gitu. Tapi udah dari SD kayak gitu. Dan itu buat Ane tersiksa banget, kata Ane. Orang-orang tuh kalau ngelihat Ane kayaknya wah ini ustadz gitu, ustadz masa depan, ulama, orang soleh gitu. Ane merasa terbebani dia kebayang nggak kalau Ane tuh setiap malam ngerasa bejat, ngerasa hina, ngerasa munafik. Tapi Allah Maha Pengampun menutup semua aib-aib Ane. Sehingga ketika Ane bekerja, Ane nongkrong sama teman-teman di kampus, mereka semua respect sama Ane, fine aja gitu. Dia aja kaget temenan lama dan ternyata Ane adiksi pornografi, nggak tahu karena nggak kelihatan dari penampilan luarnya. Tapi ini tuh jadi kayak semacam depresi gitu. Meskipun nggak ngerti juga ya, Syahrial nggak bisa membandingkan mana depresi itu dan bagaimana adiksi pornografi itu sensasinya kayak gimana. Tapi dari cerita fiksi ini, dari yang Ane ceritain, itu kerasa sedih banget, dia nangis gitu. Ane itu sebenarnya bejat, Ane itu munafik gitu. Ane malu sama Allah karena Allah tutup semua aib-aib Ane gitu. Ane udah pernah cerita sama Umi. Dan ternyata kurang terdukung lah gitu. Umi mengingatkan, janganlah nak, berhentilah nak, malu lah nak, gitu-gitu aja gitu. Sedangkan Ane pengennya tuh dibantu lebih daripada itu gitu. Karena ternyata orang tuanya Ane tuh agak berat dengan psikiater ya kalau itu. Psikolog nggak ngerti sih gue. Syahrial tidak mengerti, tapi Ane juga bilang pokoknya nggak terbuka lah soal pornografi, adiksi pornografi, terus sampai diperiksakan tuh kan kayak aib gitu. Udahlah sendiri aja gitu, kurang lebih kayak gitulah. Terus dia diem aja kan, dia nggak ngerti soalnya, dia mendengarkan, coba menyimak dengan baik gitu. Bentar Bang, berarti coping management stresnya itu diserahkan kepada diri sendiri. Kayaknya sih gitu ya. Jadi Ane ngaku gitu kalau kadang-kadang orang tuanya itu bertengkar hebat dan pornografi itu bagian dari coping mechanism, bagian daripada stress release gitu. Gitu. Meskipun awalnya kata Ane itu nggak gitu. Awalnya karena memang dia mencari gitu dari handphone keluarganya, nggak tahu keluarganya yang mana, tapi itu artinya dari circle terdekatnya dia bisa akses kayak gitu. Dan pas SD itu ya, pas SD gitu. Kemudian Ane jadi kian adiksi karena merasakan sensasi itu. Dia ngakuin kalau misalnya tegang, takut, atau misalnya lagi stres, solusinya adalah buka pornografi, buka film biru itu gitu. Gitu. Kemudian dari cerita ini dia terpukau gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa betapa Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Bijaksana, ditutup sedemikian rupa aib dari sahabatnya ini. Gitu. Bahwa kadang-kadang dia berdoa gitu,
Dia berdoa, ya Allah saya pengen disegerakan untuk menikah. Dia berdoa, saya pengen dapat pekerjaan yang digajinya 2 digit. Dia punya banyak doa-doa yang gak terkabulkan dan bingung gak tahu kenapa, padahal kayaknya sunnah jalan, apa jalan gitu. Terus kemudian Allah takdirkan ketemu sama Ane. Di situ dia dapat hikmahnya dari cerita fiksi ini gitu. Kita mau sharing tuh di situ bahwa dia dapat hikmah dari ceritanya Ane, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, Maha bijaksana, Maha pengabul doa, yang sampai hari ini belum mengabulkan doa-doanya dia adalah juga Allah yang sama, yang Maha pengampun, yang tidak segera mengazab dia atas segala kekhilafan-kekhilafan atau dosa-dosa yang dia lakukan gitu. Dia kan terlalu jadinya mengklaim udah soleh banget, kok gua doanya nggak dikabul gitu ya. Kemudian dia dipertemukan sama Ane gitu, yang subhanallah, Allah maha lembut sekali gitu. Oh iya, astagfirullahaladzim, saya harus lebih sabar lagi nih gitu. Dia harus lebih sabar lagi nih gitu, nggak boleh kayak gitu. Tapi bentar bang, gue potong boleh ya bang? Iya. Yang gue penasaran ini kan si tokoh Ane ini kan dia lulusan pesantren ya. Iya. Punya hafalan lah kurang lebih gitu kan. Di lain sisi juga punya adiksi terhadap pornografi. Gue masih penasaran dan juga masih bertanya-tanya sih bang. Khususnya juga gue kan lulusan pesantren ya bang. Cuman yang menjadi pertanyaan tuh bang, missing linknya di mana ya orang yang kemudian punya hafalan lulusan pesantren tapi di saat yang bersamaan juga punya adiksi terhadap ya nauzubillah pornografi gitu. Syahrial nggak tahu bisa menjawab pertanyaannya Arik apa enggak, karena cerita fiksi ini kan terbatas, dia nggak bisa menyesuaikan dengan pertanyaannya Arik, karena cerita fiksinya udah cuma segitu doang gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Cuman di cerita fiksi itu dia juga nanya kok bisa gitu. Maka Ane jawab hafalannya 50% lebih hilang. 50% lebih hilang gitu. Nggak tahu sih jumlahnya, nggak nyebut berapa puluh surat atau berapa juz yang hilang dan yang sisa berapa enggak. Cuman setidaknya bagi dia yang tidak pesantren, ya orang soleh gitu, tiap jadi imam suaranya bagus gitu, ya lumayan lah gitu. Namanya juga nggak pernah pesantren kan sih dia. Hafalannya adaan gitu, biarpun di juz 30 kan kalau udah ke sana-sana gitu, udah lewat Alam Nasroh juga udah keren tuh, baca Al-Ail aja udah keren tuh gitu kan. Jadi dia nggak melihat itu sebagai sebuah kekurangan, tapi bagi Ane itu pukulan banget gitu. Ngerasa hafalannya hilang tuh sedih banget, luar biasa gitu. Tapi juga merasa haru sama Allah Subhanahu wa taala karena nggak hilang semua. Nggak hilang semua. Yang Syahrial tangkap dari cerita ini, Syahrial ingat sama, kalau tidak salah, ini teman-teman boleh cek ya, mungkin Syahrial salah atau mungkin Arik tahu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pernah berpesan bahwa yang menghentikan mukmin muslim dari berbuat dosa itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini nggak langsung bisa menjawab kenapa orang yang punya hafalan kok bisa adiksi pornografi. Tapi mungkin dikasih analogi gini, Arik. Kalau misalnya nih ada fulan A dan fulan B, mereka berada di satu hotel yang sama, dua-duanya laki-laki. Fulan A dia sudah transaksi untuk menyewa jasa PSK gitu. Dia mau free sex gitu. Kemudian fulan B dia sudah transaksi untuk mengakses website premium pornografi. Transaksi sudah selesai, website sudah dibuka, dia mau nonton. Perempuan sudah datang, transaksi sudah selesai, mereka tinggal melakukan apa yang harus dilakukan, apa yang mau diperbuat. Terus nih Syahrial nanya sama Arik, terus pas kayak gitu hotelnya gempa bumi, dilanjut gak? Goyang gitu ya. Pokoknya udah ada rasa-rasa, waduh harus gimana nih gitu ya. Kerasa banget gitu. Iya. Dilanjut gak kira-kira yang mereka lakukan? Enggak dong. Enggak mungkin. Takut Pasti pada turun keluar nyawa, mikirin nyawa. Iya. Gitu. Jadi yang bisa menyelamatkan muslim itu adalah rasa takut sama Allah yang mengguncang diri sedemikian luar biasa, kayak kita ketemu gempa gitu. Bisa gak sih kita sesedikit apapun hafalan Quran yang kita miliki, dengan pemahaman yang kita butuhkan aja gitu. Mungkin kalau kan kita nggak perlu sampai jadi mufasir,
Gitu. Nggak perlu sampai harus 30 juz, enggak. Hafalan kita sesedikit apa, tapi pemahamannya coba kita kejar gitu. Kemudian dari pemahaman itu bisa membuat kita merasa diawasi sama Allah, kita ngerasa deket gitu sama Allah gitu. Sampai-sampai ibaratnya kayak kita misalnya nonton film horor gitu, ada adegan kulit kena pisau atau adegan tembak-tembakan, pukul-pukulan, film action, ada adegan jatuh dari mobil terus kita suka gitu. Kayak rasa sakitnya gitu. Terpengaruh gitu. Tiba-tiba kayak ada reaksi sendiri muncul gitu kan. Padahal itu film yang main orang. Orang kan gitu. Bisa nggak kita nginget Quran tuh seperti itu gitu. Jadi begitu kita keinget dengan Quran, karena kita punya pemahaman, terus kita terlibat secara fisik dan sensor semua saraf tuh, nggak gue, meskipun gue sendirian, meskipun nggak ada bokap nyokap gue, gitu. Cari yang nangkepin kayak gitu sih. Kalau dari cerita ini. Kalau kita umpamakan ada aksi reaksi lah ya. Iya. Gitu. Iya. Jadi kayak ketika kita sudah mendapatkan pukulan dari Al-Quran, reaksi kita tuh apakah cicing aja diem gitu kan, atau kemudian iya bener nih yang kemarin gue baca seperti ini gitu kan. Nah kebangetannya kita suka melupakan sinyal-sinyal ini gitu. Iya. Sinyal-sinyal ini. Itu cerita tentang Ane. Apakah dia berhenti di ceritanya Ane? Ternyata enggak gitu. Gimana tuh Bang? Jadi dia sikapnya ke Ane akhirnya ngebantuin. Dia ngebantuin ketemu dengan psikolog. Bertemu dengan psikolog dengan profesional. Sampai akhirnya bisa mengendalikan dirinya. Karena ini udah dari SD dan mereka berteman di pasca kampus karena tadi habis nongkrong kan, pertemuan pasca kampus habis kerja. Maka dari psikolognya sampaikan itu nggak mungkin dari yang misalnya 30 hari itu 30 kali relapse istilahnya, kambuh. Istilahnya itu kalau nggak salah secara medis PMO. Apa tuh Bang? Porn, masturbation, onani. PMO istilahnya, addiction PMO. Gitu. Dan ini nggak mungkin dari 30 hari 30 kali bocor kemudian langsung jadi 0. Itu nggak mungkin. Jadi harus bertahap. It takes time ya. Lama banget. Lama banget. Ini yang kadang nggak sabar gitu. Bahkan Ane dibantu sama dia bersahabat ini gitu ya. Ane tuh bahkan di bulan Ramadan bocor puasanya. Because of PMO ini. Ya. Artinya kan sebelum maghrib, bukan malam, nangkap nggak? Ya, sampai bocor. Dan Ane butuh 3 kali Ramadan. 3. Jadi yang pertama tanpa teman gitu kan. Kenapa sampai akhirnya Ane cerita sama dia? Karena Ramadan momentumnya. Momentum Ramadan. Momentumnya mungkin kepikiran progress report ala-ala pasca lebaran gitulah. Gitu kan. Makanya bisa saling pinjam duit juga karena punya bonus kayak gitu. Angpaunya ada. Angpaunya ada kayak gitu. Dan dia pengen ketemu Ramadan tuh gak kayak gitu. Dan Ane butuh 2 kali Ramadan sampai akhirnya gak ada satupun yang bocor. Caranya salah satunya dengan punya grafik gitu, dicatat. Karena kalau gak dicatat, berhasil dalam 1 bulan itu 25 hari sama berhasil tuh artinya tidak relapse gitu ya. Gak kambuh, gak nonton gitu. Gak nonton sampai 25 hari. Bocor sampai 25 hari sama bocor sampai 22 hari itu rasanya sama. Mau 25, 22, 20, 18 itu gak kerasa. Rasanya kayak gue gak berubah nih, gue masih bejat, gue masih hina, munafik gitu. Gue sebenarnya gak layak, gue tuh harus masuk neraka. Ane tuh cerita nangis-nangis kayak gitu. Jadi orang yang nonton pornografi tuh gak bangga gitu, gak semuanya. Iya. Gitu. Nangkap gak maksud Syarial? Nangkap gak? Masuk. Maksudnya soalnya di lain sisi ada orang yang dengan bangga. Betul. Gitu. Membeli promosi itu lain soal. Gua nggak bicara industrinya. Kalau lu tadi bilang Arik bilang 114 ada berarti ada koordinator dan sebagainya. Gua nggak bicara itu. Makanya gue bilang gue bicara konsumennya. Konsumennya ini kita nggak tahu keadaan mereka kayak gimana. Kalau dari cerita dia sama Ane tuh nyesel. Gitu. Ane nggak nyaman, Ane pengen berubah. Gitu. Maka dibikin grafiknya gitu. Nah, jadi di Ramadan kedua itu dari 20-an gitu misalnya berkurang jadi 12. Karena diminta fokus sama udah berhasil nih gitu. Ane tahu nggak tanda Allah sayang sama Ane itu apa? Kata dia. Tanda Allah sayang sama hambanya itu adalah yufaquha fiddin. Allah mudahkan hambanya untuk paham sama agama. Jadi ketika ada 1 hari di mana Ane nggak relapse, Ane itu sesuai dengan
hadis, menjalankan kewajiban, bahkan menjalankan sunnah, aneh itu disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Dia ngajakin aneh supaya fokus sama nikmat-nikmat yang udah Allah anugerahkan sama aneh. Mensyukuri itu, berfokusnya sama itu, bukan sama banyaknya kesalahan yang aneh perbuat gitu. Akhirnya berhasil ternyata pada saat itu. Di Ramadan awal itu bocor banyak, tapi di akhir pertengahan ke sana selamat gitu, nggak relapse dia, nggak bocor puasanya gitu. 12 Ramadan ketiga udah 0 gitu. Subhanallah, it takes time. 3 Ramadan tuh berarti 3 tahun lah ya. 3 tahun. 3 tahun tuh waktu yang dan alhamdulillahnya Ani punya dia. Kayak gitu. Nah, selain Ani, dia ketemu lagi yang lain. Temennya Qadarullah somehow gitu. Kadang dia tuh sampai mikir kayak kenapa kehidupan gue ini kayak algoritma explore sosmed ya. Gitu ya. Ngerti gak sih lu kayak abis ketemu satu postingan. Serius bang, ini kalau kemarin tuh rame banget konten COC gitu kan. Iya muncul. Tiba-tiba Safira semua isinya kan, kayak gitu kan. Nggak tahu lah gitu. Ketika terus gimana tuh, bang, ketemu Aneh, dia ketemu lagi yang lain. Temennya lagi nih, beda lagi orang. Beda kampus gitu, beda latar belakang. Dia ketemu sama saya. Ini beda orang nih, si saya ini beda orang. Kalau saya ini memang orang tuanya nggak ngajarin agama dari awal. So berarti ini orang latar belakangnya berbanding terbalik. Si Betul. Iya. Itu maksudnya poinnya mau disampaikan tuh itu betul. Gitu. Ekonomi terhitung menengah ke atas. Kalau saya ini gitu. Dan dia selain adiksi pornografi juga yang lain. Artinya dia alkohol juga. Nggak sholat pula untuk waktu yang lama. Sampai akhirnya di titik-titik di mana praktikum banyak kayak gitu, di mana titik-titik skripsi. Apalagi skripsi ini sebelum skripsi aja dia udah capek gitu. Dia udah mulai merasakan kelelahan gitu. Ada jenuh kali. Parah gitu. Ternyata berbuat dosa itu ada jenuhnya gitu. Poinnya di situ. Maka saya ketemu sama dia. Gitu. Sebenarnya ini beda kampus, beda fakultas gitu, tapi nyempetin gitu. Karena saya inget nih kalau si dia orangnya komunikatif lah gitu, terbuka lah anaknya gitu. Karena saya cerita, saya capek kayak gini terus kayak gitu. Saya pikir tuh dengan saya udah punya pacar, dia punya pacar dan pacarnya langgeng btw. Pacarnya langgeng. Langgeng tuh berapa lama ya? Pokoknya gini. Berapa tahun nih bang? Gitu. Soalnya kan orang tuh punya standar sendiri langgeng tuh ya. Di cerita ini nggak jelas sih sebenarnya. Cuma dibilangnya pokoknya saya pacarnya langgeng gitu. Baik. Dan tetap taruhlah kita bikin sendiri aja. Setahun lah gitu. Setahun gitu. Langgeng gitu. Saya kira kalau kata si saya kira kalau udah punya pacar tuh nggak akan begitu edik sama alkohol, nggak akan begitu edik sama pornografi. Ternyata enggak gitu. Bahkan sama pacarnya juga udah sejauh itu juga gitu. Ada pengakuan itu gitu. Terus jadi kata dia, kayak gitu. Sebenarnya gue mau ngasih tahu juga nih. Dia mau ngasih tahu juga nih sama saya. Dia punya teman dan latar belakangnya itu dekat dengan kegiatan-kegiatan masjid lah gitu. Dan dia kena juga kok. Kayak gitu. Artinya ini bukan gimana? Mungkin perlu dikelirin kayak gini, bro. Gimana tuh bang? Tidak ada satu institusi pendidikan manapun, baik negeri maupun pesantren dalam dan luar negeri, yang bisa menjamin 100% lulusannya itu zero maksiat, zero syirik gitu. Ada sebuah kelakar ini sebenarnya bercandaan dari Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Ustadz Dr. Adian Husaini. Beliau bercanda. Beliau sampaikan kepada jamaahnya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu jangan kaget kalau ada alumni pondok pesantren gitu, ustadz pesantren, tapi dia mempromosikan pemikiran liberal gitu. Pemikiran liberal itu artinya yang haram, yang dosa dikasih dalil seolah-olah itu boleh gitu. Itu dia liberal. Kalau sesat kan kita tahu, misalnya dia nyembahnya selain ke Allah, nyembah ke yang lain, kita bisa bilang mudah aja dia sesat gitu. Tapi orang liberal itu kan berkelit, dia sosok ilmiah gitu. Dia nyari pendapat ulama doif yang mana, yang lemah, dicari atas nama penelitian dan bagaimana untuk mengatakan
boleh, kepada yang haram, kepada yang dosa, kepada yang maksiat itu yang liberal. Justru dilakukannya oleh dari alumni pondok pesantren atau alumni studi Islam dari luar negeri gitu. Bapak Ibu jangan kaget. Kenapa jangan kaget? Karena iblis itu alumni surga. Iya jelas itu. Gitu. Rektornya Allah Subhanahu Wa Taala tuh BTW. Temen kosannya kanan kiri malaikat tuh, buka pintu majelis zikir, majelis sholawat gitu kan ya berarti. Iya. Tapi iblisnya sombong dikit. Semau sombong, masuk neraka gitu. Gitu. Jadi nggak ada institusi pendidikan yang bisa menjamin. Tuh. Kayak gitu. Perlu ada interaksi yang terjaga antara anak, orang tua sama institusi pendidikannya lah kayak gitu. Mungkin dikelirikannya di situ ya. Soalnya gini Bang, gue juga sebagai lulusan pesantren juga relate Bang. Setelah gue lulus ya, gue ini dalam artian saya Arik gitu. Arik ini bukan ceritanya. Oke. Ya. Banyak dari teman-teman gue juga yang udah lulus pesantren pun bukan sesat ya bahasanya ya. Kalau tadi kan ke Bang Syahrial tadi menggunakan ilmu agamanya untuk mempelintir hal-hal sesuatu yang kemudian sifatnya haram jadinya halal gitu. Namun sesederhana setelah lulus pesantren kemudian yang tadinya ngerasa terpenjara, terkungkung gitu kan, harus ada mengikuti aturan yang ada, keluar pesantren tuh kita memakai istilahnya udah kayak singa keluar kandang Bang, ngerasa bebas aja gitu, dan dilampiaskan, dan itu banyak terjadi pada lulusan pesantren. So ya tadi kalau gak ada sistem yang bisa menjamin sekalipun pesantren. Institusi pendidikan gitu ya, enggak ya. Di poin dia dan Ane gitu. Di poin dia dan Ane itu ya bagaimana caranya melindungi diri. Itu akhirnya kita memang harus punya sahabat sih. Punya sahabat, punya kita nggak benar-benar sendirian gitu. Sehingga ketika kan fitrah itu memang iman naik turun. Betul. Ya, iman naik turun. Tapi ketika turun jangan sampai maksiat gitu loh. Iya. Arti turun tuh sunnah lepas. Atau frekuensi badannya sedikit. Tapi wajib tuh masih jalan gitu maksudnya. Naik dan turun tuh maksudnya begitu gitu. Kalau dari cerita Ari itu jadinya kayak memang baiknya harus bersahabat gitu. Jadi kayak kalau atau jangan-jangan bersahabat sama-sama jadi singa liar agak repot juga gitu. Cuma kalau dari ceritanya dia dan Ane tuh baru bisa akhirnya mengelola dirinya setelah dibantuin ke profesional, setelah Ane punya teman gitu, bareng-bareng kayak gitu. Jadi ini dan it takes time. 3 tahun karena kan udah dari SD juga. Gitu. Kemudian betul. Ya tadi diketengahkannya soal institusi pendidikan tadi lah ya. Kalau yang ini gitu, tadi saya balik lagi sama ceritanya saya, dia sama juga dari sekolahan negeri gitulah gitu. Sekolah negeri, ada SMP-nya negeri, SMA-nya swasta kayak gitu. Kampusnya macam-macam lah gitu. Dia akhirnya pengen belajar gitu karena dia capek. Jadi ternyata dia tuh nangkepnya gini, dia dapat hikmahnya kayak gini. Kalau sama Ane tadi kan dapat hikmah, kalau Allah tuh nggak langsung mengazab gitu. Kalau sama saya, dia ngelihat lagi hikmah yang lain gitu dari cerita fiksi ini. Dia melihat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti ngasih pertanda gitu sama hamba-hambanya yang lagi tersesat. Pertanyaannya signal itu dijawab apa enggak gitu. Antenanya kuat enggak? Nyampe enggak frekuensinya? Ada nggak upaya untuk ngejar itu gitu. Saya tuh mau pakai itu gitu. Ibaratnya kalau lagi ngejar syahwat itu, lagi nyaman untuk minum-minuman alkohol, pacaran gitu. Terlepas pacarannya sejauh apa gitu ya. Karena kan sebenarnya ayatnya jangan dekati zina gitu. Maka pacaran aja terlepas nggak ngapa-ngapain atau enggak, dengan status itu aja itu udah seolah-olah ngeledek Allah gitu. Kita tuh nggak boleh berbangga. Kita tuh nggak boleh berbangga sama dosa. Jadi dosa-dosa itu kalaupun disampaikan harus dalam kerangka pembelajaran. Betul. Dan harus dalam kerangka penyesalan. Karena ketika seorang hamba melakukan dosa itu, dia seolah-olah mengatakan Allah itu tidak maha melihat. Allah itu tidak tidak maha tegas, tidak bijaksana, tidak adil. Gitu, seolah-olah seperti itu gitu. Jadi saya bisa semaunya. Kita nantang Allah gitu. Seolah-olah kita nantang Allah. Ketika kita berbuat dosa, maka dosa-dosa yang kita lakukan itu harus kita tutup aibnya gitu. Allah perintahkan kita untuk menutup aib, maka kita nggak boleh ceritakan. Kalaupun diceritakan, pastikan itu terbatas forumnya untuk dipelajari dan diceritakan dalam penyesalan,
Iya, kayak untuk proses menuju perbaikan diri. Perbaikan diri gitu. Nah, saya menggunakan itu ke dia. Gitu. Saya mau pengakuan capek gitu. Kalau misalnya lagi hype-hypenya gitu, lagi nyaman-nyamannya pacaran, nyaman-nyamannya minum, susah. Itu kayak lagi di jalan tol ngebut. Gitu. Kalau lagi di jalan gitu ada orang yang lagi jauh gitu dari ketaatan sama Allah, jangan dikasih portal atau jangan kita pepet gitu. Malah jadi bisa kecelakaan gitu. Atau malah jangan juga kita kasih jeruji besi supaya bannya berhenti gitu. Bahaya sekali gitu. Malah nanti dia jadi si orang tersebut yang lagi jauh dari Allah tuh oleng gitu, kecelakaan, malah jadi bahkan bisa jadi nge-framing Islamnya gitu, nge-framing para orang-orang yang ngejakin kebaikannya gitu. Wah, difitnah ini, difitnah itu, bahaya gitu. Jadi kita tuh perlu jadi rest area. Iya. Dan rest area yang bukan cuma di satu tempat, tapi bahkan yang mengawasi gitu. Kapan nih mobil udah mulai pelan, udah capek tahu itu kamu di situ. Sini atuh istirahat gitu kan. Nanti begitu dia istirahat, artinya dia keluar dari lingkungan toksik. Dari jalan tol itu ya. Dari jalan tol itu. Karena kalau di jalan tol lu pengen ngebut terus ngeliat orang-orang kan. Bahkan kadang sesama mobil tuh kayak mau balapan gitu. Iya. Kalau di circle tongkrongan tuh saling traktir buat minum, buat apa gitu kan. Betul. Kita nggak pengen minum, kalau dia traktir kan respect kan gitu. Beratnya gitu kan. Anak-anak aduh nggak enak juga nih kalau nggak minum kan. Apa tuh? Value apa tuh kayak? Agak-agak tongkrongan values kayak gitu. Ini ada nih mobil mulai pelan nih. Wah, dia harus kita jemput supaya dia ke rest area. Meskipun nanti ketika di rest area dia gimana ya, Rik? Parkirnya tuh ya berantakan. Parkirnya berantakan. Maksudnya ketika dia keluar dari circle toksiknya itu nggak tiba-tiba langsung sholat 5 waktu. Iya. Pakai baju koko yang nggak gitu. Ketika pun dia sudah di rest area, dia belum melakukan ketaatan. Tapi dia sudah bosan, capek, jenuh ya. Jenuh gitu. Kata jenuh tadi. Maka dia melihat bahwa ternyata hijrah itu bukan hanya dari buruk ke baik, tapi dari kemaksiatan yang dilakukan secara publik beramai-ramai, terang-terangan, tanpa rasa malu, menuju kemaksiatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan rasa jenuh dan dengan lelah. Itu udah hijrah juga. Supaya fokus pada kebaikan itu. Prinsipnya dia ketemu sama aneh kan, fokus sama kebaikan yang Allah kasih gitu. Betul. Dan kejenuhan dalam berbuat dosa itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipakai sama dia. Ini harus didukung nih. Tapi secara sikap belum ada perubahan. Sholat masih berat. Yang terbaik tuh bahkan sehari 3 kali. Itu udah hebat banget. Karena dari SMP juga kan memang nggak diajarkan gitu. Langkah luar biasa diambil sama saya, bahkan sampai dia saking bosannya, capeknya, dia udah terputus dari teman-teman toksiknya. Tapi kemudian dia juga belum juga berat untuk sholat gitu, belum juga cukup ringan. Saya pengen belajar Iqra. Maka dia diajak buat belajar Iqra. Ajarin saya Iqra dong gitu. Akhirnya diajarin Iqra. Alif ba ta, diajarin, dia mau. Yang dia gak berekspektasi, yang gak nyangka adalah ketika selesai itu terjadi sore-sore hari gitu, di sore hari di rumah makan di rumahnya saya gitu. Menjelang maghrib saya bilang, dia cekin surat Al-Fatihah saya dong, saya mau jadi imam maghrib gitu. Padahal ini yang masih belajar Iqra tadi, alif ba. Dan yang dari SMP enggak gitu. Dan untuk sholat itu susah, tapi dia pengen jadi imam, pengen dicek Al-Fatihahnya. Dia karena bukan alumni pondok bingung gitu. Kalau saya yang jadi imam, sholatnya sah apa enggak ya? Karena kan dia belum terputus dari kemaksiatan kan ada beberapa yang 40 hari tidak diterima gitu-gitu kan. Ada hadis yang menyatakan demikian kan gitu. Tapi dia juga nggak berani melisankan, nggak sampai hati gitu untuk dia kan lagi menyemangati untuk fokus sama kebaikan. Lu udah jenuh, bagus. Lu pengen Iqra, ya udah dibantu sama dia gitu. Soalnya gitu kan kita nggak bisa asal memberi penyikapan ya kepada orang tertentu. Apalagi yang lagi proses gitu, sensitifnya lah gitu ya berarti. Gitu. Nggak bisa, hujah-hujah atau dalil-dalil itu disimpan dulu lah gitu. Dia deg-degan tuh, takut, gimana ya. Akhirnya dia nawarin, dia dulu deh maghrib, nanti kalau udah Isya baru saya. Nah terus gimana tuh bang? Harapannya ketika beres maghrib nanti dia
pamit pulang duluan. Gitu. Caranya Ya, gitu. ya. Karena khawatirnya sebelum ngaji tuh saya habis minum, entah udah 40 hari apa belum, dia takut sholatnya nggak diterima. Oke. Gitu. Terus kelanjutan ceritanya gimana tuh bang? Namanya orang lagi belajar, lagi semangatnya, saya pengen jadi imam. Kekeh berarti ya. Kekeh gitu. Pokoknya harus gua. Harus saya. Aku gitu. Iya, harus saya gitu. Akhirnya kalah dia. Dia kalah, saya yang jadi imam. Dan gitu. ternyata benar. Gimana tuh? Al-Fatihahnya belum sempurna. Ada 1, 2, 3, 4 huruf yang hilang, ketuker, ada yang tidak terdengar, bahkan ada sedikit yang urutannya salah gitu. Tapi yang unik, yang dia rasain gitu, dia pernah ngerasain sholat yang begitu nikmat, begitu khusyuk ketika dia menghadiri sebuah sholat qiyamul lail berjamaah di masjid besar oleh imam yang juga terkenal mampu membawa jamaahnya, menyihir jamaahnya untuk khusyuk luar biasa, untuk nikmat luar biasa gitu. Ya. Dia pernah ikut jadi jamaah dan sampai nangis, bahkan baru alhamdulillahirabbil alamin aja itu dia udah nangis gitu. Karena mungkin ini keberkahan gitu ya dari orang soleh kan, subhanallah. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, karena yang ininya penghafal Quran, terjaga, jadi langsung melewat gitu kan. Gitu. Qadarullah, takdirnya Allah. Dia merasakan sensasi nikmat yang sama ketika saya mimpin jadi sholat maghrib. Padahal saya masih pornografi, saya masih minum, masih punya pacar. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim, suaranya jadi agak kecil karena kurang pede gitu. Tapi gemetar luar biasa dia itu. Jadi makmum. Ya Allah gitu. Ya Allah ampuni saya, ampuni dia, ya Allah ampuni dia gitu. Ini mah bukan saya lagi belajar Iqra sama dia. Ini dia yang Allah takdirkan untuk belajar sama saya. Ini loh orang yang butuh taat sama Allah, yang menyadari bahwa tidak ada ketenangan di luar ketaatan pada Allah. Uang ada, pacar ada, gitu. Bisnis ada, tapi nggak ada ketenangan. Tongkrongan punya, kalau mau ngapa-ngapain ditraktir, tapi nggak tenang. Tenangnya belajar Iqra, tenangnya sholat gitu. Wah luar biasa, dia terguncang badannya, takut sama Allah, malu sama Allah. Seperti yang kemudian tadi disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gitu. Ayat Quran itu atau pengingat dari Allah Subhanahu Wa Taala itu bahkan datangnya bukan dari ustadz gitu, bukan dari sebuah postingan akun dakwah gitu. Datangnya justru dari seorang yang berjuang untuk taubat. Gitu, itu juga mampu kemudian melembutkan hatinya dia gitu. Iya, pokoknya ya kan kita nggak tahu ya, ternyata kita ngerasa paling tersakiti, kita ngerasa paling dijauhi Allah, ternyata ada orang-orang di luar kita yang ternyata kisah hidupnya lebih tragis, yang kemudian butuh perhatian. Dan upaya mereka tuh luar biasa gitu. Luar biasa kita. Sebagian mereka mungkin pendosa, sebagian mereka adalah pendosa. Dan jangan sampai karena dosa yang mereka lakukan itu kita menghakimi mereka gitu. Mungkin itu semacam upaya Syahrial mendengar isu yang dilempar sama Arik ya. Ketika ada konsumen dari pornografi anak, tanpa membenarkan gitu. Salah itu salah gitu. Cuman ayo kita objektif gitu. Cuman Syahrial juga jadi penasaran. Menurut Arik nih yang ngerasain lah pondok. Gimana tuh? Dia di cerita fiksi ini. Kalau misalnya mereka ketemu sama Arik gitu, saya ketemu sama Arik, kira-kira apa yang bisa kita sharing sama mereka supaya mereka nyaman dalam ketaatan gitu, tenang dalam Islam, kalau mereka tuh masih ada harapan buat masuk surga gitu. Gimana kalau menurut Arik? Yang mungkin aku juga terguncang sih, gue juga terguncang ya. Mendengarkan cerita dari Bang Syahrial tadi, bahwasannya ada orang yang berusaha begitu kuat untuk kembali menjadi orang yang lebih baik ya. Dan bagaimana cara membahasakannya ya? Di saat mungkin
orang meninggalkan kita, di saat mungkin orang menghujat kita ya, kita ini dalam posisi kemudian sedang bermaksiat, ingin berubah menjadi orang baik, dan ternyata orang kemudian mengatakan, udah tanggung kamu gitu kan, nggak usah lah kamu taubat, udah offset lah gitu, suci lah ya gitu kan, udahlah gitu kan, nggak akan diterima gitu kan. Ya, di saat kemudian mungkin teman-teman kita meninggalkan kita karena kita sudah sedemikian rupa buruk gitu kan ya, Bang ya. Ada Allah yang nggak akan pernah meninggalkan kita gitu ya. Kasih sayang Allah tuh luar biasa, Bang. Bahkan aneh mendengar ya, ini di video YouTube ya, Bang ya. Oke. Ada seorang syekh itu cerita begitu luar biasa luasnya kasih sayang Allah ketika mendengar hambanya, seorang hambanya taubat. Bahkan ya kalau diumpamakan Fir'aun yang kemudian mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang begitu tinggi, sekalipun Fir'aun kemudian masuk Islam, kemudian taubat, maka Allah pun akan menerima taubatnya seorang Fir'aun. Subhanallah. Begitu luas. Jadi gak peduli kita, dosa kita selautan gitu ya, banyak, bahkan kemudian kita merasa depresi dengan dosa yang kita lakukan, ingat bahwasanya ada Allah yang kemudian menerima kita apa adanya. Dan itu digambarkan di surat, ada ayat Al-Qur'annya, Bang. Aku coba bacakan ya, Bang. Boleh. Gimana? Nah, aku bukan ustadz ya. Gak hafalan. Iya. Di surat, gue malah nggak tahu kalau ada ayatnya. Iya gitu, di surat Az-Zumar ya, ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Gitu ya. Oh gitu ya kalimatnya. Ya, wahai hamba-hambaku yang bukan wahai hamba-hambaku yang membelot kepadaku, bukan gitu ya. Gitu. Pokoknya melampaui batas, bahkan lu syirik ya, itu Fir'aun pun syirik ya hitungannya. Dan ketika taubat mungkin ya, kata ulama yang ada di video YouTube itu, sekalipun Fir'aun masuk Islam kemudian bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya gitu kan. Gue lanjut ya. Terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, literally everything, semua dosa gitu kan. Dan sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Ini yang gue pengen highlight ya, Bang ya, bahwasannya Allah selalu menegaskan di setiap awal surat, dari 114 surat, 113-nya diawali dengan Bismillahirrohmanirrohim, bahwa sesungguhnya Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Dan itu yang harusnya kita tanamkan ya, bagi kita yang juga. Ini gue ngomong gini bukan berarti gue baik, Bang. Iya. Kita di sini kan berusaha baik bareng gitu. Bahwa sesungguhnya Allah tuh maha pengasih, maha penyayang, Ar-Rahmanur Rahim. Dan sebejat apapun kita, harapannya pun kita bisa selalu memperbaiki diri. Dan taubat, dengan taubat tadi gitu kan ya, dengan di surat Az-Zumar tadi, kemudian semoga kita senantiasa balik lagi gitu kan, tidak pernah merasa kemudian sendirian. Karena jujur, Bang, kalau lu udah ngerasa sendirian di bumi ini, rasanya tuh pengen ngilang, Bang. Rasanya nggak tahu mau ngapain gitu kan. Dan kita tuh nggak sendirian, Bang. Mungkin orang tua kita ketika tahu kita melakukan maksiat ini itu, mungkin ada yang meninggalkan, bahkan mungkin sekelas orang tua bisa saja meninggalkan ya, Bang. Iya. Percayalah bahwasanya Allah tidak akan pernah meninggalkan kita gitu. Dan itu kalau ayat Qur'annya sebenarnya kalau kita baca lagi ya Qur'an kita, banyak sekali ayat-ayat yang kemudian kalau kemudian ternyata nggak sengaja kita baca, ternyata eureka moment gitu kan, iya ya gitu kan. Ternyata ini loh yang dimaksud Allah kepada kita tuh. Ada surat lain ya, ayatnya ini surat Asy-Syura ayat 25. Gue baca artinya aja ya, Bang. Iya, gitu. Yang artinya, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan, Bang. Jadi Allah tuh dari awal udah tahu gitu. Kita tuh udah
udah akan bermaksiat. Allah tuh udah tahu kalau kita nggak taat sama dia. Tapi begitu begitu luas gitu ya rahmat Allah tuh, pengampunannya. Dia udah tahu kita akan maksiat dan dia akan selalu menerima tobat kita gitu kan. Pertanyaan apakah kita menyerah? Ya, buat apa kita menyerah kalau kita masih punya Allah? Bakal menyerah apa enggak gitu? Kalau Allah gitu. Tuh udah pasti mengampuni kan gitu. Mungkin ini juga bisa jadi pelajaran buat kita. Ini kan cerita fiksi ya, cerita fiksi. Mungkin di luar sana ada sebagian gitu tanpa Arik ketahui atau tanpa Syahril ketahui, ada Ane dan ada saya di luar sana yang menunggu. Ada nggak ya rest area yang bisa menampung gue gitu kan gitu. Maka kita harus peka lah gitu sama sahabat-sahabat kita, sama orang-orang kita untuk jalin silaturahmi gitu. Jangan sendirian gitu. Nggak bisa sendirian. Ya lihat dari si Ane itu tadi gitu. Pun dia orang tuanya sebenarnya itu karena sudah mengenalkan Ane masuk pesantren gitu. Ya orang tuanya ngerti lah gitu. Tapi untuk sampai masalah semacam adiksi pornografi itu memang perlu pemahaman yang agak canggih kali gitu ya. Dan mungkin empati yang tinggi juga sih gitu, untuk lebih terhubung sama anaknya gitu ya. Untuk terbuka sama berbagai metode penyembuhan ya. Kayaknya sih sebenarnya nggak cuman psikolog dan psikiater. Kayaknya mungkin ada kalau Syahril tuh pernah dengar ada kayak hipnoterapi sebagian, gue nggak ngerti sih gitu. Cuman maksudnya sekarang tuh dengan majunya teknologi segala rupa tuh, masa sih kita nggak bisa sembuh gitu loh maksudnya. Maka untuk sembuh tuh kita perlu support tim gitu. Ada orang tua, ada teman gitu. Kita harus terus terhubung, berada di dalam satu satu circle kebaikan lah gitu. Satu circle kebaikan untuk menjaga kita. Bahwa dari kita tahu bahwa tidak ada ketenangan di luar ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka kalau di luar sana masih ada Ane, masih ada saya, boleh merapat ke Temani. Ya, betul. Gitu, gabung sama kita di sini, boleh karena masukin. Kita namanya adalah Temani. Kita akan menemani gitu. Yes. Tanpa iman dan ilmu. Ya. Bareng-bareng sini sama Syahril sama Arik buat sharing-sharing gitu. Sebab ya semacam adiksi pornografi itu kan bingung lah nanggepinnya kayak gimana. Dan kenapa ini sampai kebahas juga, kalau misalnya ini kita biarkan, itu yang bermasalah itu adalah kemampuan kontrol emosi. Orang yang adiksi pornografi itu berkemungkinan dia jadi bengis. Jadi kalau misalnya Arik mau coba lagi googling lagi, coba lagi cari-cari, hampir-hampir setiap serial killer, pembunuh berantai, gitu yang kasus pembunuhannya nggak cuma 1-2 orang tapi banyak, itu dia pasti adiksi pornografi. Jadi hilang kemanusiaannya gitu. Jadi kalau pornografi ini kemudian masih timbul rasa penyesalan, nggak enak, nggak nyaman, come on, ayo merapat langsung gitu, cari circle kebaikan, merapat ke majelis ilmu maksudnya, merapat ke para alim ulama, ayo beranikan diri untuk ke profesional kayak gitu. Karena bisa-bisa kalau dengan dengan pornografi itu dia jadi kayak binatang gitu, dia hanya mengikuti insting. Betul. Ikut aja terus gitu, nggak terkendali. Nggak terkendali. Iya. Karena seperti ceritanya saya, udah punya pacar, gitu. Tapi dia tetap adiksi gitu, nggak selesai gitu. Bahkan beberapa penelitian mengatakan, ini bisa teman-teman bisa ini ya coba cari juga, bisa cross check gitu. Itu bisa sampai menyebabkan impotensi gitu, sampai jadi nggak bisa ereksi, gara-gara adiksi, gara-gara kebanyakan keseringan gitu. Bisa juga jadinya nggak pernah puas. Namanya konten, produk gitu. Pornografi itu kan produk. Iya. Gitu. Dia produk. Dipersiapkan gitu. Aslinya nggak mungkin kayak gitu. Settingan itu udah diedit, udah ini, udah itu, udah ini, udah itu gitu. Kan itu buat dijual. Dan kemudian merusak fantasi kita juga. Iya, merusak asnanillahi subhanallah gitu. Fantasi jadi rusak gitu. Nih makanya Arik inget gak nih ya, beberapa tahun lalu ada pejabat yang mengatakan nggak apa-apa nonton pornografi. Iya, aku inget. Lu inget ya? Itu di podcast yang gede pula lagi gitu. Aduh, yang ngomong pejabat lagi. Apa salahnya nonton pornografi katanya?
Saya suka nonton pornografi. Aduh, itu. Wah. Dan kurang ajarnya lagi itu jadi pembenaran banyak orang. Gitu kan. Ada yang ngutip gitu ternyata. Iya. Oh ini, aduh, astagfirullahaladzim. Ari kebayang nggak? Nih coba, abang cerita juga nih, ngasih gambaran bahwa perempuan dan laki-laki di dalam video porno yang dibuat secara profesional ataupun iseng gitu ya, itu sejatinya bisa merugikan perempuan yang baik-baik, yang menutup aurat, yang pokoknya yang menjaga diri, yang terlindungi, itu bisa merugikan mereka. Ari kebayang nggak gini ya, hubungannya apa? Kalau dari sebuah video gitu yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan kemudian dikonsumsi gitu oleh laki-laki, itu bisa menyebabkan perempuan yang baik-baik, yang terjaga, itu jadi rugi juga. Gimana tuh bang hubungannya? Masih belum kebayang sih sejujurnya mah ya. Soalnya kan itu secara tidak langsung ya berarti ngaruhnya tuh. Sebenarnya nggak bisa disebut secara tidak langsung, malah justru dampak pasti gitu. Kayak kita lempar barang ke atas, pasti dia ke bawah. Kalau orang yang udah nonton pornografi, dia akan terangsang, maka fantasinya akan kemana-mana liar. Sehingga perempuan yang dia lihat, apakah itu bercadar, menutup aurat, atau pakaiannya ketat, itu jadi sama aja. Karena dia punya sudah ada fantasi yang liarnya gitu. Jadi apa yang dia lihat adalah apa yang ada di dalam fantasi dia. Iya. Bukan apa literally apa yang ada di depan. Bukan, dan dia menjadikan apa yang di depan itu sebagai objek gitu. Apakah kemudian manusia yang menjadikan manusia lain sebagai pemuas nafsu itu bisa dikatakan terdidik, bisa dikatakan manusia? Itu udah mulai dikontrol, namanya itu kalau nggak salah ya, nafs hayawaniyah. Nafs hayawaniyah di dalam diri kita itu harus di-maintain, harus dikelola. Dia nggak boleh terus selalu diikutin maunya apa. Maka diantara tips and triknya gitu, ini bahasan kita karena nggak bisa kasih solusi gitu kan, nggak bisa solusi bagaimana. Kalau kita kasih solusi kayak kita jadi menteri bang. Gitu. Bagaimana menghentikan komersialisasi 114 nggak bisa. Jujur aja ini kan obrolan di antara Syahrial sama Arik doang nih, bukan profesor, doktor, bukan pejabat. Kenapa nih? Mungkin ini tips-tips sederhana aja di antara kita berdua gitu ya. Kalau Syahrial kepikirannya itu nih versi Syahrial, detox. Nah, gimana detox tuh? Detox dari sosial media, detox dopamin gitu. Dan sebenarnya Syahrial suka melakukan itu juga gitu. Jadi somehow Instagram itu kan adiktif juga loh. Pegang gadget, games itu juga bisa adiktif. Maka kita harus punya jadwal detox. Nah, gue boleh motong nggak bang? Baik, nggak apa-apa, masuk aja. Jadi gue pernah tuh menerapkan ke diri. Itu sebenarnya sebelum gue lulus sih bang. Gitu. Jadi kayak kan kalau di HP itu ada settingan well-being. Ya. Jadi kayak untuk aplikasi tertentu, kalau udah lewat jam jatah kita, udah nggak bisa dibuka. Walkout gitu deh apa? Walkout udah nggak bisa dibuka gitu, tutup gitu. Nah itu gue sempat nerapin tuh. Nggak, itu aplikasi berbayar apa enggak? Enggak. Jadi emang dari HP-nya, settingan HP gitu. Jadi kayak baru tahu nih gue. Well-being tuh kayak kemudian kita tuh screen time-nya tuh dibatas gitu. Nah itu gue terapin pas ya gue belum lulus sih gitu kan. Udah lama banget sih itu berarti zaman-zaman kampus jahiliyah lama lah itu. Dengan dalih iri dengan capaian orang lain gitu. Live update orang lain tuh udah kayak ini itulah gitu. Jadi Instagram gue kasih limit. Dulu tuh gue limitnya sejam. Satu hari. Gitu. Dan gue yakin detox tuh bisa jadi. Iya. Dan maksudnya ini juga, maksudnya ini nggak hanya bicara tentang orang yang lagi dalam adiksi pornografi ya. Gitu. Jadi orang-orang yang juga mungkin nggak adiksi pornografi tapi yang lain itu perlu juga tuh detox betul, Bang. Supaya termaintains nafsnya gitu. Hawa nafsu itu termaintains gitu. Kalau sosial media detox, kalau diri kita, iman kita puasa. Itu tuh puasa tuh detox juga gitu. Sebenarnya fungsinya untuk detox gitu. Seminggu cobain gitu. Semua sosial media di uninstall gitu. Nggak usah delete account.
di uninstall aja gitu, supaya kita nggak terlalu sering dibuka. Kemudian kita coba bikin aktivitas yang produktif apa, gitu, dihidupkan lagi gitu. Jadi kita jangan sampai kemudian sangat bergantung sekali sama handphone gitu, sama gawai kita jangan sampai kayak gitu. Bisa nggak itu diganti atau dikurangi sewajarnya, bahkan kalau bisa seberapa sering kita pegang HP. Dan ketika itu lagi detox dari sosial media, sehingga kita nggak terlalu sering pegang HP, kita harus pegang Quran. Gitu. Di antara yang Ane lakukan, cerita fiksi itu. Si Ane, ya. Itu ketika dia mendapati diri dia relapse, kambuh. Misalnya dia 1 jam membuka film biru, maka dia akan langsung membuat setan kecewa. Itu yang dia kaget banget. Ngerti gak? Enggak. Bingung ya? Bingung. Maksudnya gimana? Dia juga nggak ngerti nanya. Jadi Ane itu kata si Ane itu setelah relapse gitu, terus ngerasa lega sesaat, sebentar banget. Bener kata ya Arik tadi di awal. Maka Ane pengen langsung buat setan kecewa. Ane langsung ke kamar mandi besar. Dan seberapa lama Ane buka video porno, selama itu juga Ane bakal sholat taubat atau Ane ngaji. Luar biasa ya. Gitu. Dia nggak mau tenang, nggak mau nyaman di dalam kemaksiatannya. Itu subhanallah. Jadi memang faktor utama untuk bisa sembuh gitu ya, memang diri sendiri. Bukan faktor eksternal, karena bantuan obat, bantuan psikologi, bantuan sahabat. Faktor terkuat itu tetap harus diri sendiri. Dan baiknya sebenarnya jangan dulu menikah kalau masih berurusan dengan hal ini. Oke, siap. Itu teman-teman denger ya. Bro, periksain kalau memang udah seberat itu ke profesional. Gitu. Coba cari yang terpercaya di mana. Bahkan konten-kontennya banyak kok, para psikiater, para psikolog yang udah bikin pencerdasan edukasi di YouTube, di Instagram. Ada, jangan alasan lah gitu. Banyak banget. Baiknya tuh jangan dulu ngurusin nikah. Harus bisa ngelola amarah dulu, emosi dulu, bisa detox sosial media dulu, bisa bahasa kerennya lah itu delay gratification. Oke. Gitu. Gratifikasi atau kebahagiaan tuh bisa ditunda dulu gitu. Kalau kita kan dulu baru bisa berbahagia kalau hari Minggu doang. Karena libur. Karena ada kartun. Karena kartun adanya cuma adanya hari Minggu. Kalau anak sekarang pengen nonton kartun, literally every day bisa, Bang. Soalnya bisa langsung saat itu juga, setiap hari. Kalau kita kan nggak bisa dulu, harus nunggu hari Minggu. Nah ini mungkin yang jadi salah satu saran ya, kalau misalnya dari Syahrial. Kalau misalnya dari Arik gimana? Kalau dari gue sih, Bang ya, pertama mungkin yang gue pahami itu, kita tuh harus memadatkan waktu kita. Jangan sampai ada waktu kosong. Iya benar. Gitu. So kadang tuh ketika udah ada waktu kosong gitu kan, pikiran tuh udah kayak buka ini kali ya gitu. Iya. Nah kadang tuh kalau ini aja ya, pengalaman aja. Kalau kita hari itu udah capek, banyak kegiatan, kadang kita tuh waktu kosongnya tuh malam. Gitu. Dan gue percaya, dan mungkin yang nggak tahu ya, banyak sekali maksiat itu cenderung dilakukan malam hari, saat malam, soalnya kosong, waktu tuh kosong. Iya, gitu benar. Gitu. And apalagi sendiri gitu. Nah, so kita coba bikin diri kita capek dengan kegiatan-kegiatan produktif. Mungkin kan kalau kita dengar saran-saran dari sosmed itu, banyakin olahraga gitu. Iya. Biar capek itu, biar literally capek, pas istirahat langsung tidur gitu kan. Kagak ada pikiran waktu senggang. Waktu senggang yang tadi itu ya kita pakai olahraga gitu. Dan kalau bisa memang yang pertama itu waktu kosong kita kalau bisa dipadetin dengan kegiatan-kegiatan apapun itu. Jangan terfokus sama HP lah gitu kan. There is a world out there yang butuh kita sosialisasi. Iya. Gitu. Dan yang kedua tadi, kita jangan dulu berbicara Quran deh, Bang, gitu kan. Soalnya mungkin di antara teman-teman kita yang mungkin masih belum semuanya juga semua, ya gitu, untuk kan senyaman itu berinteraksi dengan Quran ya. Jadi
yang kedua jangan sampai kita sendiri. Udah gitu. Kalau misalnya teman-teman yang di kos gitu kan, yang mungkin di rumahnya kamarnya sendiri gitu kan, ya jangan sampai kita menyamankan diri dengan rasa sendirian itu. Gitu. Entah gimana caranya, coba kita pikirkan bahwasanya there is something that sedang mengawasi kita. Ya bukan Allah lah. Mungkin kalau bisa nyampe ke Allah mengawasi kita, ya bisa. Itu terbaik. Itu yang paling bagus. Cuman coba kita bikin bentuk kamar kita itu seakan orang bisa lihat isi kamar kita gitu kan. Mungkin pintu jangan ditutup. Pintu jangan ditutup gitu kan. Sesederhana itu. Jadi kalau ketika ada kemauan untuk melakukan itu, kita nyadar, oh orang nanti bisa ngeliat kita gitu kan. Gitu. Sebenarnya itu solusi teknikal sih, gitu kan. Tapi semoga bisa membantu lah. Gitu. Dari ceritanya ini kan butuh 3 tahun ya. Nah, bergelut dengan tadi 2 hal dari Arik, terus Syahril juga punya, atau mungkin secara pribadi punya lagi. Cara-caranya gimana selama 3 tahun kan lumayan juga ya. Betul. Pasti akan membuahkan hasil kayak gitu. So pasti butuh proses. Gitu. Cuman kita tidak boleh lupa surat apa tadi? Surat Az-Zumar ayat 53 sama surat Asyura yang paling ngena sih tadi, surat Asyura. Surat Asyura ayat 25 itu pokoknya Allah tuh udah tahu kita ngapain gitu. Tinggal kita mau tobat atau enggak. Gitu. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair Arik atas waktunya. Pantes banget. Tiba-tiba pengen bincang isu lempar-lempar, ternyata bahasannya kayak gini. Boleh kita nanti ngobrol-ngobrol lagi setelah ada mungkin rame-rame di kolom komentar. Pokoknya teman-teman kalau punya pertanyaan sampein aja. Gitu. Semoga kita ketemu lagi di bincang isu episode berikutnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.